Halo amigos parantos kumada mangos, balik lagi sama Mimin di Gayakin Movie, dimana pada video kali ini Mimin akan membawakan alur cerita dari sebuah anime yang rilis pada tahun 2022 yang berjudul Kinsou no Vermel yang baru ada satu season, dan Mimin akan membawakan seluruh episodenya dalam satu part ini aja. Anime ini sendiri bergenre fantasi magic dan ada harem-haremnya. Tapi tenang aja, Mimin udah edit sedemikian rupa tanpa mengubah alur ceritanya supaya tetap aman ditonton sama kalian yang belum akil balik. Anime ini menceritakan tentang seorang pemuda yang hampir gagal ujian jadi seorang penyihir dan malah membuat kontrak dengan iblis. Bagaimanakah keseruan ceritanya? Nggak pakai banyak cakap, langsung simak aja videonya. Tapi sebelum mulai, harap cek dulu kuota kalian. Kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Scene dibuka di sebuah sekolah sihir Ortigia, di mana di sana ada seorang siswa bernama Alto Goldfield yang mendapat nilai buruk, bahkan sampai diancam gak naik kelas dikarenakan si Alto gagal dalam ujian ritual pemanggilan dengan makhluk yang mereka sebut sebagai familiar. Alto punya sahabat baik, yaitu seorang gadis bernama Lilia Kudelfate yang gak terima jika sampai Alto gak naik kelas. Namun Alto mengakui itu semua kesalahannya yang gak bisa memanggil familiar, dan lalu memberitahu Lilia jika ia diberi waktu sampai besok untuk dapat membuat kontrak dengan familiar tersebut. Setelahnya Alto pergi ke perpustakaan untuk mempelajari cara pemanggilan familiar, hingga tiba-tiba ia kejatuhan sebuah buku tua. Alto membawa buku tersebut dan langsung menggambar sebuah pentagram sihir seperti yang terdapat di dalam buku tua tersebut. Setelah selesai, ia juga auto membaca mantra yang ada di sana hingga lingkaran sihir itu pun mengeluarkan cahaya, membuat Alto langsung memberikan darahnya untuk membuat kontrak dengan familiar yang akan tercipta dari lingkaran sihir tersebut. Tanpa si Alto tahu, yang ia panggil ternyata adalah seorang iblis wanita. Si iblis pun bertanya apa yang Alto mau dengan memanggilnya ke dunia, yang Alto bilang ia ingin menjadikan iblis itu sebagai familiarnya. Hingga tiba-tiba iblis tadi diselimuti cahaya yang memberikan tanda di dadanya, bersamaan dengan Alto yang mendapat sebuah tanda yang sama di tangannya, pertanda kontrak mereka berhasil dibuat. Sebagai imbalan atas kontrak itu, sang iblis mencium Alto untuk menghisap energi mana yang ada di tubuh si Alto. Setelah itu, sang iblis yang diketahui bernama Vermel memberitahu alasan kenapa selama ini Alto nggak bisa memanggil familiar. Karena ternyata di dalam tubuh anak itu terdapat mana yang sangat besar yang malah membuat para familiar takut membuat kontrak dengan si Alto. Ia juga memberitahu jika dirinya udah lama terjebak dalam buku tadi, dan karena berhutang budi pada Alto yang udah membebaskannya, Vermel bersedia membuat kontrak dengan si Alto, yang padahal sebagai iblis, Vermel bisa aja menghabisi Alto setelah dirinya terbebas. Keesokan harinya, Alto membawa Vermel ke hadapan sang guru, yang lucunya Pak Guru malah mengira Alto udah menyewa seorang gadis menjadi familiarnya hanya untuk naik kelas, karena di sekolah kebanyakan para murid memanggil familiar yang berbentuk hewan guys. Tuduhan itu membuat Vermel marah dan menunjukkan tanda kontraknya, oleh sebab itu Alto pun akhirnya dinyatakan lulus ujian dan naik ke kelas 2. Selanjutnya kita flashback ke malam sebelumnya, di mana Vermel memutuskan menyamar jadi manusia karena ia tahu kalau iblis itu dibenci oleh para manusia, terlebih mereka berada di akademi sihir. Sejak saat itu Vermel pun selalu nempel pada si Alto, bahkan sampai di dalam kelas, membuat Lilia cemburu hingga saat pulang sekolah Lilia menemui Alto untuk mengajaknya berduel, di mana jika Lilia menang, maka Alto nggak boleh membawa familiarnya ke sekolah kecuali dalam keadaan penting. By the way, di sekolah sihir itu, para murid diizinkan menyelesaikan masalah dengan cara berduel agar konflik di antara para murid nggak jadi berkepanjangan ya guys. Duel pun dilakukan di arena yang berada di tempat tinggi. Lilia langsung memanggil familiarnya yang merupakan roh angin bernama Silped untuk menyerang. Namun gak diduga, Vermel ternyata bisa menahannya dengan sangat mudah. Singkat cerita, Alto dan Vermel memenangkan duel tersebut, membuat Lilia bersiap menuruti apapun perintah dari si Alto. Yang kocaknya, Alto cuma meminta agar Lilia bisa akrab dengan si Vermel, dan karena perjanjian duel itu mutlak, Lilia pun setuju untuk menuruti kemauan Alto. Keesokan harinya, saat Alto dan Vermel baru sampai di sekolah, sempat terjadi keributan karena ada familiar kelas atas yang berbentuk naga terlepas di sana. Namun Vermel bisa mementalkan naga tersebut hanya dengan satu sentilan aja.
Hingga siang harinya si pemilik naga mengajak seorang teman yang bernama Rex yang berasal dari klub penunggang naga untuk membalas perbuatan Vermel. Konyolnya, Vermel mengejek si pemilik naga dengan berkata jika familiarnya itu lemah, membuat Rex marah, tapi tiba-tiba Alto menyerang keduanya dengan sihir kristal dari arah belakang. Hal itu tentu membuat Rex makin marah dan mengeluarkan familiarnya yang berbentuk Tyrannosaurus untuk terbebas dari sihir kristalnya. Rex pun lalu menyerang balik, sementara Vermel malah memeluk si Alto sambil berkata ia mengembalikan mana yang sebelumnya udah diambil, di mana hal itu membuat Alto bisa mengeluarkan kekuatan yang sangat besar dan bisa menggunakan sihir kristal yang mampu mengalahkan Rex. Sampai kemudian Rex pun meminta maaf dan mengakui kekalahannya. Setelah kembali ke asrama, Vermel bertanya apa cita-cita si Alto dengan bersekolah di sekolah sihir. Alto menjawab jika ia ingin jadi penyihir hebat, di mana di sini kita akan diberitahukan jika penyihir terbagi dalam 4 kelas, yaitu Gold, Silver, Bronze, dan yang terakhir adalah penyihir pemula seperti Alto sekarang. Alto juga menyebut sangat sulit untuk naik tingkat. Bahkan di sekolah mereka aja hanya sedikit yang mencapai tingkatan Silver, apalagi menuju tingkatan Gold, di mana Alto ingin jadi penyihir terkuat Gold, yaitu Gold tingkatan elit yang disebut Platinum Square. Mendengar itu, Vermel berkata jika ia akan membantu mewujudkan mimpi tuannya tersebut menjadi kenyataan. Keesokan harinya, Alto ditemui oleh seorang murid bangsawan sekaligus teman sekelasnya yang bernama Mark dan seorang murid sekaligus pelayan Mark yang bernama Cheryl. Mark merasa kagum karena Alto berhasil mengalahkan Rex yang merupakan kakak kelas mereka. Hingga nggak lama, sang guru datang karena katanya Alto, Lilia, dan Cheryl dipanggil oleh kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan jika ketiganya merupakan kandidat murid terbaik di kelas 2, namun ia hanya akan memilih salah satu dari mereka aja yang akan jadi murid terbaik untuk mewakili kelas 2. Karena itu, sang kepala sekolah mengadakan ujian dengan mengirim mereka ke hutan dan barang siapa yang bisa mendapatkan sebuah bunga peri, maka orang itulah yang akan terpilih. Bunga peri ternyata ada di atas sebuah bukit yang sulitnya bunga itu dijaga oleh seekor Cerberus. Lilia meminum sebuah ramuan yang membuatnya nggak terlihat, walau sialnya penciuman Cerberus yang tajam bisa tahu keberadaan gadis itu. Beruntung Alto udah diberikan mana kuat oleh Vermel dan membantu Lilia. Alto pun menghadapi Cerberus dan meminta Lilia untuk mengambil bunga perinya. Hingga Vermel ikut membantu Alto dengan mengeluarkan sihir besar yang auto membuat si Cerberus nggak sadarkan diri. Karena itu, Lilia pun berhasil mendapatkan bunga peri, walau mengejutkannya ia memilih untuk memberikan bunga itu pada Alto yang udah membantu dirinya. Kocaknya, Lilia yang tubuhnya kembali terlihat merasa malu dan gak sengaja melepaskan bunga perinya hingga terbawa angin dan terjatuh di hadapan Cheryl. Oleh karena itu, akhirnya Cheryl lah yang jadi perwakilan siswa terbaik untuk kelas 2. Keesokan harinya di sekolah, Alto melihat para petinggi OSIS yang merupakan para penyihir tingkatan Gold di akademi tersebut. Bahkan menurut rumor, sang ketua hampir mendekati tingkatan Platinum. Di antara petinggi OSIS ada murid bernama Chris yang merupakan pemimpin dari klub penunggang naga, guys. Hingga malam harinya, Chris dengan kejam menghukum Rex yang membuatnya malu karena udah kalah dari murid kelas 2. Keesokan harinya, Rex yang dirawat dan saat itu udah memutuskan keluar dari klub dijenguk oleh Alto dan teman-temannya. Walau saat ditanya dari mana Rex mendapat luka itu, si Rex nggak bilang jika ia udah disiksa oleh si Chris. Walau Rex nggak memberitahu, Alto ternyata sadar jika Rex udah diperlakukan dengan buruk, membuatnya marah dan dengan berani menantang Chris berduel di atas arena. Chris langsung menunjukkan familiarnya yang merupakan seekor naga hitam, sementara Alto bersiap melawan dengan mana yang diperkuat Vermel melalui sebuah ciuman. Dengan mudah, Chris bisa menghancurkan kristal si Alto dan balik menyerang menggunakan sihir api. Karena serangannya ditahan Vermel, Chris lalu menghujani keduanya dengan api lagi yang bahkan bisa membuat Vermel kesulitan. Kejamnya, dalam keadaan itu, Chris menyerang lagi, beruntung sang iblis masih bisa bertahan. Selanjutnya, Vermel dan Alto menyatukan kekuatan untuk menghujani Chris dengan sihir kristal, walau sial Chris bisa meloloskan diri dengan menunggangi naganya. Chris lagi-lagi menghujani keduanya dengan sihir api, membuat Vermel harus melindungi tuannya. Dengan sombong, Chris menghina familiar si Rex di hadapan Alto, membuat Alto berkata jika keberadaan familiar nggak tergantikan untuk pemiliknya. Alto yang marah lalu kembali menggabungkan kekuatannya dengan Vermel yang kali ini sihir kristalnya mampu menghancurkan api milik Chris. Dan saat Chris lengah itulah Vermel membawa Alto terbang, membuat Alto bisa naik ke atas naga dan menodongkan kristalnya pada si Chris.
Alto yang berhasil menang dari seorang murid tingkatan gold auto digandrungi para siswi sampai membuat Lilia cemburu. Hingga nggak lama Alto didatangi seorang guru bernama Obsidian yang menasehati anak itu agar nggak menantang duel seseorang yang kuat seperti Chris secara gegabah. Di sisi lain, Chris yang kalah ternyata dihukum Alto untuk membersihkan bagian sekolah hingga Rex datang menemuinya. Chris yang udah sadar akan kesalahannya pun meminta maaf pada Rex dan karena hal itu keduanya pun lalu berteman lagi. Beberapa hari kemudian, seorang siswi bernama Emma datang menemui Obsidian di ruangannya untuk menyatakan cinta. Hingga di malam harinya, gadis itu ditemukan dalam keadaan koma di dalam asrama. Kasus itu sampai di telinga petinggi OSIS yang katanya Emma adalah penyihir berelemen es tingkatan silver. Walau mereka curiga Emma membeku bukan karena kekuatannya sendiri. Bahkan sebelum Emma ada beberapa penyihir silver yang udah dibuat koma juga, membuat petinggi OSIS bernama Shinoji ingin menyelidiki kasus tersebut. Di sisi lain, Alto dan Vermel saat itu sedang berbincang tentang Alto yang udah mengalahkan Chris, membuat cita-cita Alto semakin dekat. Namun Alto bilang ia merasa Chris nggak serius melawannya, makanya mereka bisa menang. Tanpa mereka tahu, Chris sedang dihajar seseorang dan yang mengejutkannya orang tersebut nggak lain adalah Rex. Chris terus disiksa di mana Rex yang menyerangnya terlihat aneh. Chris mencoba menyerang balik, namun kali ini si Rex kebal terhadap api gadis itu sambil terlihat perubahan bentuk di sebagian tubuhnya. Rex lagi-lagi menyerang dan kali ini menggunakan sebuah tangan batu untuk menjatuhkan Chris. Dengan kejam, ia pun terus menginjak-injak tubuh Chris karena kesal gadis itu nggak mau bertarung dengan serius. Beruntung, Alto dan Vermel udah dipanggil ke sana tepat waktu. Nggak lama, Rex mengeluarkan mana gelap dan memanggil familiarnya yang udah berubah bentuk juga. Nggak diduga saat Alto dan Vermel akan melawan, sang ketua OSIS datang dan langsung mengalahkan Rex bersama familiarnya hanya dengan sekali tebasan aja. Kejamnya, sang ketua OSIS malah mengejek Chris yang bisa kalah dengan musuh selemah itu. Setelahnya, ia juga bertanya pada Vermil apa ia tahu tentang kekuatan yang dipakai oleh Rex. Namun Vermil bilang ia nggak tahu apapun. Keesokan harinya, para petinggi OSIS mengadakan rapat karena mereka curiga ada orang lain yang udah mengendalikan si Rex. Membuat Chris marah dan meninggalkan ruangan itu yang Shinoji bilang Chris suka menyiksa orang yang ia anggap sebagai mainan, tapi gadis itu bisa marah ketika mainannya direbut oleh orang lain tanpa Shinoji tahu. Chris sudah berubah dan marah karena temannya diganggu. Di sisi lain, Vermil yang sebenarnya mengenali kekuatan yang menyelimuti Rex jalan-jalan sendirian dan gak sengaja bertemu dengan si Obsidian. Hingga yang mengejutkannya, Vermil langsung menuduh Obsidian merupakan dalang di balik semua peristiwa aneh di sekolah. Bahkan Vermil tahu jika incaran Obsidian sebenarnya adalah kekuatan tersembunyi dalam diri Alto. Namun sang iblis mengancam jika guru itu berani macam-macam dengan tuannya, maka ia akan menghabisi si Obsidian. Vermil berniat pergi, namun tiba-tiba Obsidian menyuntikkan sesuatu cairan pada sang iblis. Di sisi lain, tanda di lengan Alto tiba-tiba mengeluarkan cahaya bersama dengan aura kegelapan. Hingga nggak lama terjadi getaran yang ternyata saat itu Vermil udah berubah bentuk dalam wujud iblis di hadapan Obsidian. Sang ketua OSIS yang merasakan aura kegelapan mencoba ke sana, namun ia dijegat oleh sehelai boneka kertas. Di mana boneka itu tiba-tiba menjadi banyak dan bergabung membentuk satu sosok besar. Sementara Alto sendiri mencoba mencari keberadaan Vermil. Alto yang datang bersama Lilia tentu sangat terkejut dengan perubahan Vermil hingga Obsidian yang ada di sana menunjukkan sebuah rantai yang ia ikatkan pada Vermil untuk mengendalikan sang iblis. Obsidian juga memberitahu jika ia udah menciptakan cairan yang bisa membuat orang lain mengamuk dan mempunyai kekuatan iblis. Yang kejamnya, ia menyebut Rex dan murid lain sebagai kelinci percobaan untuk mengetes cairan itu. Mendengar pengakuan itu, Alto yang sebelumnya mengidolakan Obsidian sangat terpukul dan auto mengamuk dengan mengeluarkan sebuah kekuatan aneh. Tapi tiba-tiba mereka semua dikejutkan oleh Vermil yang bisa terlepas dari rantai milik sang guru. Vermil mencoba menghabisi Obsidian, namun gak diduga Alto mencegahnya, walau malah ia yang harus tertusuk oleh cakar si Vermil. Melihat itu, gak diduga Vermil jadi makin besar dan kembali berniat menghabisi Obsidian, namun kali ini Alto memeluk sang iblis membuat Vermil kembali dalam wujud semula. Alto yang udah sekarat pun lalu nggak sadarkan diri, namun Vermil yang nggak mau membiarkan tuannya itu mati memberikan mana besar melalui sebuah ciuman yang hebatnya mana emas itu bisa memulihkan luka si Alto. Melihat kekuatan Vermil, Obsidian jadi makin gila dan menyuntikkan cairan ciptaannya sendiri, membuat Obsidian berubah jadi seorang iblis bernama Hibrida yang katanya adalah iblis terkuat ciptaannya sendiri. Namun Vermil yang merupakan seorang iblis asli ternyata bisa mengalahkan Hibrida dengan sekali serang. Obsidian yang bisa melepaskan diri dari tubuh Hibrida mencoba kabur, tapi Chris yang marah pada perbuatan sang guru ternyata datang ke sana juga.
Obsidian yang teralihkan oleh kedatangan Chris jadi lengah dan karena itu Fermi langsung menjatuhkannya dengan sekali serang. Setelahnya, Alto pun kembali bisa hidup sementara makhluk yang dilawan ketua OSIS melarikan diri dari sana. Scene lalu kembali pada Vermil yang meminta maaf pada Alto di mana ia meminta maaf bukan karena hampir membuat si Alto mati. Namun Vermil meminta maaf karena ternyata untuk menghidupkan Alto kembali sang iblis sudah memberikan jantungnya sendiri pada si Alto. Dan karena Alto kini punya jantung milik Vermil, keduanya pun saling terhubung di mana jika Vermil mati maka Alto juga akan mengalami hal yang sama, begitupun sebaliknya. Setelah tahu akan hal itu, malah Alto yang merasa bersalah karena iblis yang bisa hidup ratusan bahkan ribuan tahun seperti Vermil rela terhubung dengan Alto membuatnya berumur pendek layaknya manusia. Sementara itu, Obsidian yang ternyata masih hidup berhasil ditangkap, sementara di sisi lain tersebar kabar jika yang dilawan ketua OSIS tadi disebut dengan konspirator. Keesokan harinya, Rex akhirnya kembali tersadar dengan Chris yang selalu setia menemani pria itu. Nggak hanya Rex, semua korban Obsidian pun kembali tersadar juga, membuat sekolah kembali aman seperti semula. Malam harinya, Vermil memberitahu Alto jika wujud yang tadi adalah wujud iblis Vermil yang sesungguhnya. Ia juga memberitahu karena kini Alto punya jantung iblis, maka si Alto harus selalu memberikan mananya pada Vermil, dan kemudian mana itu akan Vermil campur dengan mana iblis di tubuhnya hingga setelahnya mana itu dikembalikan lagi ke jantung si Alto untuk membantunya bertahan hidup. Vermil lalu berkata jika sebaiknya dulu Alto nggak mengeluarkannya dari buku. Namun nggak diduga Alto berkata ia nggak pernah menyesali semuanya. Hingga di sini kita akan melihat jika Vermil mulai benar-benar menyukai si Alto. Scene lalu berpindah ke sebuah tempat di mana di sana ada dua orang yang baru aja selesai membantai kelompok pria yang terlihat seperti sekumpulan biksu. Keesokan harinya karena pakaian satu-satunya milik Vermil hancur saat ia berubah dalam wujud iblis, si Vermil pun akhirnya pergi ke sekolah dengan memakai seragam guys, dimana saat di kelas Alto melihat pengumuman jika kenaikan tingkat penyihir bronze akan segera diadakan. Hingga saat pelajaran akan dimulai, ketua OSIS bersama beberapa petinggi tiba-tiba aja datang ke kelas si Alto. Mengejutkannya, para OSIS datang ke sana untuk membawa Alto ikut bersama mereka. Saat sampai di ruang OSIS, Alto sempat ketakutan karena khawatir para OSIS udah sadar jika Vermil adalah seorang iblis. Yang ternyata sang ketua membawa Alto dan Vermil ke sana untuk menanyakan tentang kekuatan aneh Obsidian yang pernah bertarung dengan keduanya karena ternyata pria itu udah berhasil kabur dari penjara. Namun saat Alto merasa tenang, tiba-tiba sang ketua OSIS bertanya apa yang sebenarnya Alto sembunyikan dari mereka. Bersamaan dengan itu, Vermil dan Alto pun ditodong oleh dua anggota OSIS yang lain. Dalam keadaan terpojok, Alto terpaksa jujur kalau Vermil adalah seorang iblis yang kini jantung mereka juga terhubung, walau ia bilang Vermil merupakan iblis yang baik. Bahkan Alto bilang ia bersedia dikeluarkan dari sekolah asal Vermil bisa dibebaskan. Sang ketua OSIS kemudian berkata Alto salah paham karena ia nggak bermaksud mengganggu keduanya. Terlebih ia sampai berjanji nggak akan melaporkan hal itu pada para guru. Shinoji ternyata setuju dengan keputusan sang ketua yang katanya karena insiden yang lalu untuk sementara mereka nggak bisa percaya pada para guru. Hingga kemudian yang paling mengejutkan sang ketua menawarkan Alto untuk bergabung masuk dalam OSIS walau Vermil curiga sang ketua punya rencana lain di balik itu semua. Mau nggak mau Alto pun menyetujui hal itu dan setelahnya ia bertekad untuk jadi lebih kuat untuk melindungi Vermil karena jika saja ia lebih kuat tentu identitas Vermil nggak akan ketahuan. Keesokan harinya, seluruh petinggi OSIS termasuk Alto dipanggil sang ketua di mana ia memanggil mereka untuk menunjukkan boneka kertas yang pernah dilawannya. Yang katanya bentuk sihir itu bahkan nggak tercatat di akademi. Dan karena itu, sang ketua berkata jika lawan mereka adalah seorang jenius yang berhasil menciptakan sihir baru dengan tingkatan Platinum Square. Setelahnya, kita akan ditunjukkan wujud si pengguna kertas yang bernama Kohakumiya, di mana ternyata ia satu kelompok dengan dua orang yang membantai para pria mirip biksu tadi. Di sana juga terlihat kalau mereka sedang melakukan suatu eksperimen. Yang anehnya, kedua orang yang bersama Kohakumiya itu lalu pergi sambil membawa foto Alto juga Vermil. Walau di sini belum diberitahukan apa sebenarnya tujuan dari kelompok tersebut. Scene lalu berpindah pada Alto di mana ia bermimpi didatangi seorang wanita yang memberikan Alto dua pilihan jalan. Pilihan pertama adalah jalan yang bisa bermanfaat bagi umat manusia, sedangkan pilihan kedua jalan kehancuran yang hanya berguna untuk Vermil. Nggak hanya itu aja, Alto juga sempat melihat gambaran ada seorang gadis yang menangis di dekat sebuah kota yang udah terlihat hancur, hingga akhirnya ia pun terbangun.
Karena udah terbangun, Alto pun memilih belajar untuk menghadapi ujian bronze karena para anggota OSIS berharap Alto bisa naik tingkat. Terlebih si Chris yang akan kecewa karena Alto yang udah mengalahkannya nggak lulus pada ujian itu. Keesokan harinya, saat Alto bersiap berangkat ke tempat ujian, ia nggak sengaja melihat buku yang dulu menyegel Vermel dan kemudian membawanya juga. Alto pergi bersama Mark dan yang lainnya, di mana ternyata bukan hanya akademi mereka yang mengikuti ujian tersebut, karena penyihir pemula dari seluruh penjuru negeri juga ikut berpartisipasi. Mereka yang berasal dari Akademi Ortigia jadi pusat perhatian karena katanya tiap tahun 50% murid mereka bisa lolos ujian bronze, sementara sekolah lain hanya 10% aja. Para peserta pun berkumpul di sebuah aula di mana kemudian seorang pria bernama Parang yang akan jadi seorang penguji datang ke tempat itu, yang katanya Parang ini adalah penyihir kerajaan yang biasa menangani misi-misi khusus. Parang langsung memberitahu jika sebagai ujian pertama para peserta diminta menyalurkan mana mereka pada kristal sihir yang ada di belakangnya untuk mengukur kualitas dari mana para peserta. Walau terdengar mudah, ujian pertama itu ternyata cukup sulit karena para peserta harus membuat api yang ada dalam kristal itu bereaksi pada mana mereka, dan jika enggak maka peserta itu akan dinyatakan gagal. Selanjutnya tiba giliran Lilia di mana dengan mudah ia berhasil membuat api di dalam kristalnya membesar. Setelah Lilia, seorang siswa dari akademi lain juga berhasil lulus hingga akhirnya tiba giliran Cheryl membuktikan kehebatannya. Mark juga lolos walau ia sempat kesulitan menyalurkan mananya pada api tersebut. Setelah Mark, giliran Alto dan Vermel walau mereka sempat diejek oleh murid akademi lain yang lolos tadi dengan berkata Alto ujian membawa ibunya. Nggak seperti peserta lain, Alto langsung memeriksa semua sisi kristalnya dan bertanya pada Parang apa ia bisa menyalurkan mana di sisi berbeda dengan peserta lainnya. Mendengar itu, Parang memperbolehkan dan berkata dalam hati jika Alto hebat karena bisa sadar inti dari ujian itu, di mana Alto mencari sisi kristal yang bisa mengalirkan mana lebih lancar pada api yang berada di tengah kristalnya sendiri. Parang bahkan sampai berkata Alto lulus ujian sebelum mencoba menyalurkan mananya, namun Alto tetap ingin mencoba hingga yang mengejutkan mana Alto bahkan bisa membuat apinya berubah warna menjadi perak, sementara si Parang makin tercengang karena ternyata Alto bukan mencari sisi yang bisa menyalurkan mana lebih lancar, melainkan si Alto malah sengaja mencari sisi yang sulit untuk menguji kekuatannya. Alto berkata dalam hati jika pemasukan mana ke kristal sangat mudah dibandingkan ia yang setiap hari harus menyalurkan mananya pada Vermel untuk membantu jantungnya tetap hidup. Hingga akhirnya Alto sedikit berlebihan membuat bola kristal itu hancur berkeping-keping. Alto ketakutan dan meminta maaf pada para penguji karena udah menghancurkan kristalnya. Namun si Parang berkata Alto lebih dari lulus. Setelah Alto pergi, Parang berkata pada penguji wanita yang ada bersamanya dengan kemampuannya, si Alto bukan hanya bisa jadi seorang gold, namun juga bisa mencapai tingkatan platinum. Setelah ujian pertama selesai, para peserta diberikan waktu istirahat, di mana saat itu anak dari akademi lain yang berhasil lulus tadi sedang berada di toilet, dan entah kenapa ia terlihat sangat membenci para murid akademi Ortigia. Hingga mengejutkannya, ia didatangi salah satu teman si Kohakumiya yang diketahui bernama Iolite. Kejamnya, Iolite langsung menusuk anak itu dan membuatnya terkapar, di mana si Iolite lalu mengambil tanda peserta ujian yang dimilikinya. Ujian kedua yang merupakan ujian tertulis pun hampir dimulai hingga yang mengejutkan Iolite masuk sebagai peserta dan duduk di sebelah Alto. Saat ujian dimulai, dengan santai Iolite malah tertidur di samping si Alto. Yang konyolnya waktu Alto sedang serius menjawab soal, Iolite kembali terbangun dan bisa menyelesaikan ujian itu dengan sangat cepat. Iolite kemudian malah mengganggu Alto membuat keduanya dimarahi oleh sang pengawas, namun gak lama kehebohan terjadi karena sang pengawas mendapat laporan jika salah satu peserta ditemukan tewas dalam toilet. Dan karena itu sang pengawas dengan cepat menyadari jika Iolite bukanlah peserta ujian yang sesungguhnya. Ledakan cukup besar pun langsung terjadi di dalam ruang ujian, di mana itu merupakan perbuatan Iolite yang memanggil sebuah golem batu raksasa. Melihat itu, sang pengawas yang merupakan penyihir kerajaan seperti Parang mencoba menyerang balik, namun ia malah ditangkap oleh si golem. Beruntung Parang datang menyelamatkan pria itu. Vermel juga datang membantu, namun sihirnya nggak bisa menggores si golem sedikit pun. Parang mengenali Iolite yang katanya pria itu punya julukan si kehendak surga yang merupakan penyihir termuda yang mencapai tingkatan Platinum Square. Mendengar itu, Iolite memuji Parang yang bisa membuat golemnya hancur. Pertarungan pun nggak bisa dihindari lagi, di mana dengan kekuatan besarnya, Iolite bisa menjatuhkan semua lawan dengan mudah.
Sementara itu, di luar gedung pasukan kerajaan mencoba membantu, namun saat mereka masuk, tiba-tiba pasukan itu malah kembali ke pintu keluar. Dan itu merupakan perbuatan rekan wanita dari si Iolite. Balik lagi ke pertarungan, di mana saat itu Iolite udah berhasil menangkap si Vermel dan menghancurkan sebagian besar bagian ruangan tersebut. Melihat itu, Alto jadi sangat marah dan mengeluarkan kekuatan yang waktu itu hampir keluar saat menghadapi Obsidian. Kekuatan Alto berhasil menghancurkan golem milik Iolite, bahkan sampai membuat si Vermel terkejut melihat kekuatan tersembunyi yang selama ini ada dalam tubuh tuannya itu. Alto lalu berkata jika ia udah berjanji akan melindungi Vermel. Ia pun lanjut menyerang, walau sial Iolite ternyata punya makhluk bernama Knight yang berhasil menangkap si Alto. Dalam keadaan itu, Alto masih sempat-sempatnya bertanya apa yang diinginkan Iolite dari Vermel, yang Iolite jawab mereka ingin mendapatkan kekuatan iblis untuk menghancurkan dunia. Alto pun bisa membebaskan diri walau ia dijatuhkan dengan mudah oleh Iolite. Melihat itu, giliran Vermel yang jadi sangat marah dan berubah dalam mode iblisnya. Sialnya, Vermel lalu diikat oleh banyak rantai yang membuat sang iblis nggak sadarkan diri. Nggak diduga, Alto lalu kembali bangkit sambil berkata ia nggak akan membiarkan Iolite merebut Vermel darinya. Iolite pun mencoba menghabisi Alto menggunakan Knight-nya. Namun tiba-tiba tembakan Knight nggak bisa mengenai Alto, yang ternyata anak itu dilindungi oleh buku yang pernah menyegel tubuh si Vermel. Wanita yang pernah ada dalam mimpi Alto lalu keluar dari dalam bukunya dan mengenalkan diri dengan julukan sang penyihir induk yang dulu udah menyegel Vermel di dalam buku tersebut. Ia juga memberitahu jika yang ada di sana hanyalah bagian dari kenangan dirinya yang tersimpan dalam buku itu. Mengejutkannya, sang penyihir induk bilang dulu ia hanya membantu Vermel karena ternyata sang iblis sendirilah yang meminta dirinya untuk disegel ke dalam buku. Penyihir induk lalu memberitahu Alto jika Vermel selalu terkekang dengan trauma masa lalunya membuat sang iblis nggak bisa mengeluarkan kekuatan yang sesungguhnya. Dan ia pun bertanya apa Alto akan menerima Vermel begitu tahu yang sebenarnya. Alto menjawab walau apapun yang terjadi ia akan terus jadi sekutu si Vermel. Mendengar jawaban Alto, sang penyihir induk lalu memberikan anak itu sebuah kunci, di mana saat kunci itu dimasukkan dalam lingkaran sihir, Alto, Vermel, dan penyihir induk menghilang dari tempat itu. Alto ternyata dibawa ke dalam hati Vermel untuk melihat kenangan sang iblis di masa lalu. Yang gawatnya, penyihir induk mengingatkan Alto harus menyelamatkan Vermel dan jika gagal maka kesadaran Alto akan terperangkap di sana selamanya. Tempat itu adalah zaman 550 tahun lalu, di mana saat itu Ortigia masih merupakan nama benua yang mereka tinggali. Hingga nggak lama Alto melihat wujud Vermel kecil yang terlihat berlari bahagia sambil membawa sebuah mahkota bunga. Vermel ternyata membuat mahkota bunga itu untuk seorang suster yang selalu membantu si Vermel kecil. Nggak hanya Vermel, di sana juga ada anak-anak lain, di mana di sini kita akan diperlihatkan jika sang suster sangat disayangi oleh anak-anak itu. Vermel dan anak-anak itu ternyata adalah anak yatim piatu yang selama ini diurus oleh sang suster dan seorang wanita bernama Miel. Di sini hanya sang suster yang tahu jika Vermel bukanlah manusia, namun ia tetap merawat anak itu dengan baik, bahkan sampai menganggap Vermel sebagai keluarganya sendiri. Melihat kebahagiaan Vermel membuat Alto bertanya kenapa sang iblis malah meminta dirinya sendiri untuk disegel. Hingga akhirnya kita akan ditunjukkan awal tragedi di mana saat itu identitas Vermel akhirnya ketahuan membuatnya dibully oleh anak-anak di kota itu. Mie lalu datang dan membantu Vermel hingga akhirnya ia juga melihat jika si Vermel memiliki tanduk di kepalanya. Walau begitu, ia malah memeluk Vermel dan berjanji akan tetap menyayanginya. Walau orang-orang di panti tetap menyayangi Vermel, para penduduk yang udah tahu kabar itu menyerang tempat tinggal mereka. Semakin hari, serangan penduduk makin parah aja membuat Miel yang merasa keadaan makin berbahaya akhirnya meminta Vermel menyelamatkan diri dari kota sementara mereka akan bertahan di sana. Vermel pun akhirnya keluar dari sana, namun gak seberapa jauh berlari yang gak tega meninggalkan keluarganya itu. Vermel akhirnya memutuskan untuk kembali, namun yang mengejutkan saat itu keluarganya udah digantung oleh para penduduk yang marah. Melihat kekejaman itu, Vermel pun akhirnya mengamuk dan menghancurkan seluruh kota dengan kekuatannya. Penyihir induk pun memberitahu peristiwa itulah yang membuat Vermel meminta dirinya untuk disegel. Alto lalu turun menemui Vermel kecil dan langsung memeluk gadis itu. Alto juga bilang Vermel nggak usah menyalahkan dirinya karena suster dan Miel pasti nggak pernah membenci Vermel, hingga akhirnya sang iblis pun kembali dalam wujud dewasanya. Alto lalu berkata, walau seluruh dunia memusuhinya, ia akan tetap berada di sisi sang iblis. Membuat rantai yang selama ini membelenggu Vermel hancur, hingga akhirnya Alto berkata kalau ia menyukai Vermel. Keduanya yang kembali ke tempat semula pun akhirnya mengeluarkan kekuatan untuk berhadapan dengan Iolite.
Alto dan Vermel lalu menyatukan kekuatan mereka bersamaan Iolite yang mulai menyerang menggunakan Knight-nya. Namun hebatnya, kali ini kekuatan Vermel dan Alto bisa menghancurkan Knight milik lawannya itu. Melihat hal tersebut, Iolite malah makin serius dan bersiap menunjukkan kekuatannya, namun ia lalu dihentikan oleh rekan wanitanya yang datang ke sana juga untuk mengajak Iolite pulang. Karena keadaan di luar semakin ramai, hingga keduanya pun akhirnya pergi begitu aja. Setelahnya, sang penyihir induk kembali muncul dan berpesan pada Alto untuk selalu menjaga Vermel, walau setelah dunia tahu siapa Vermel sebenarnya, ia akan dibenci seperti sebelumnya. Alto berkata ia akan jadi lebih kuat untuk melindungi Vermel, membuat sang penyihir induk tenang dan akhirnya lenyap di hadapan keduanya. Hebatnya, sang penyihir induk lalu mengembalikan keadaan tempat itu kembali seperti semula. Karena janjinya itu, keesokan harinya Alto langsung berlatih bersama salah satu petinggi OSIS yang bernama Jessica. Nggak hanya Jessica, Chris juga datang untuk membantu Alto agar jadi lebih kuat lagi. Setelah latihan selesai, ketua OSIS mengumpulkan semua anggota untuk menyatakan mereka harus bersiap melawan balik para Platinum Square dari pihak musuh. Dan dengan itu, maka serial Kinsou no Vermel season ke-1 pun akhirnya tamat. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu anime apa yang akan kita bawakan selanjutnya. Bye-bye!